Di Jawa Tengah ada banyak gunung indah yang bisa menjadi tujuan pendakian bagi kalangan pendaki. Dan bagi saya, setiap kali ada kesempatan untuk mendaki, Jawa Tengah adalah pilihan pertama di antara banyak pilihan untuk dituju. Karena semua gunung yang ada di sana menawarkan pemandangan yang begitu indah. Begitu saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pendakian di Jawa Tengah, Gunung Sindoro via Kledung menjadi pilihan. Masih suasana kemerdekaan, di akhir Agustus 2024, saya berangkat dari Jakarta menuju base camp Kledung. Ternyata ada bis yang langsung berangkat dari Terminal Tanjung Priuk atau Pulau Gebang, Jakarta menuju Wonosobo via Parakan dan turun persis di depan base camp Kledung. Tiba di base camp sudah maghrib, suasana ramai banget. Jalur Kledung ini salah satu jalur favorit pendakian Gunung Sindoro. Mungkin karena base campnya mudah dijangkau dan juga disebut-sebut jalur tercepat menuju puncak. Di base camp bisa istirahat di ruangan base camp yang luas dan bersih. Toiletnya juga banyak dan gratis, jadi nggak perlu khawatir antre lama ya. Bisa juga istirahat di warung-warung makan samping base camp yang juga menyediakan tempat istirahat untuk pendaki. Oh iya, saya mendaki berempat, yaitu dengan Pak Hadi, Febri, dan Vian. Mereka dari Semarang dan kami berempat janjian ketemu di base camp Kledung. Febri dan Vian ini kakak beradik yang sama-sama hobi mendaki. Untuk pendakian tektok, loket registrasi dibuka jam 9 hingga 12 malam. Vian mewakili kami mengisi data registrasi dan list bawaan yang kami bawa. Jam 12.30 malam, kami bangun untuk kemudian bersiap-siap berangkat tektok. Dari base camp untuk menuju pintu pendakian ada dua pilihan, bisa trekking melewati kebun tembakau warga atau naik ojek. Tanya dulu. Untuk memangkas waktu 1,5 hingga 2 jam berjalan, kami pun memutuskan untuk naik Ogun alias ojek gunung. Pengalaman luar biasa naik Ogun ini, medan jalan menanjak dan tidak rata disikat habis. Benar-benar menegangkan dan memacu adrenalin naik ojek gunung ini. Jika kondisi rame, naik ojek ini bertiga dengan tukang ojeknya. Namun kalau sepi, naik ojek bisa sendiri-sendiri. Selepas turun ojek ke pos 1,5 atau pos pertengahan antara pos 1 dan 2, kami pun berdoa agar diberikan kelancaran dalam pendakian ini. Start pendakian menuju pos 2 langsung diberi tanjakan-tanjakan terjal yang panjang. Buat yang nggak biasa akan sangat menguras tenaga, apalagi kalau kurang pemanasan, maka jalur ini terasa berat. Di jalur ini, Vian agak lambat berjalan. Ibarat mesin diesel, Vian butuh pemanasan terlebih dahulu. Beberapa kali kami berhenti istirahat sambil menengok ke belakang yang disuguhi kerlap-kerlip lampu Temanggung dan bayangan Gunung Sumbing yang gagah. Indah banget.
Salah satu yang menjadikan jalur Keledung ini asik adalah ketika mendaki serasa ditemani dengan Gunung Sumbing yang berada persis di depan Gunung Sindoro. Kalau dari kejauhan tampak bersebelahan. Gunung Sumbing dan Sindoro sering dijadikan target pendakian, terutama bagi pendakian tektok. Apalagi basecamp kedua gunung ini pun bersebelahan. Nah, kalau dikaitkan dengan Gunung Slamet, maka Gunung Sindoro, Sumbing, dan Slamet memiliki julukan Triple S. 3 dari 4 gunung tertinggi di Jawa Tengah yang berawalan huruf S. "20 menit mendaki kami tiba di pos 2 Seroto. Dinamakan Seroto, konon zaman dulu lokasi ini adalah tempat yang rata yang kecil, meskipun saat ini sudah menjadi luas. Pos 2 cukup luas dan ada shelter istirahat. Ada warung juga yang menjual makanan ringan dan minuman dingin. Tampaknya warung ini baru buka ketika hari sudah terang. Dari pos 2 ke pos 3, tingkat kemiringan sudah makin terjal. Jalurnya berupa tanah merah dengan kanan kiri semak belukar. Namun kadang juga melewati bebatuan yang harus dipanjat yang tentunya semakin menguras energi. Dan rasanya jarak dari pos 2 ke pos 3 paling jauh di antara pos-pos lainnya. Dalam perjalanan menuju pos 3, pendaki akan bertemu dengan pos bayangan yang dinamakan Watu Longko. Nah, jika sudah sampai Watu Longko, maka untuk menuju pos 3 sisa separuh perjalanan. Kadang ada pendaki yang menyepelekan peralatan mendaki karena merasa dirinya sudah sering melakukan pendakian dan hafal medan. Jadi ada beberapa pendaki ndablek, tidak membawa perlengkapan utama seperti sleeping bag. Pihak basecamp pun tegas, misalkan ada pendaki yang ngeyel, maka disarankan untuk pulang karena akan jadi resiko besar kalau terjadi apa-apa saat pendakian. Mending petugas basecamp repot di bawah daripada nanti ada masalah di atas. Jadi tetap taati peraturan yang ada ya guys. Sekitar pukul 3 dini hari kami tiba di pos 3 Pesto Roto. Pesto adalah nama pohon yang berada di tanah yang rata. Dipercaya pohon pesto adalah pohon puspa. Namun kabarnya pohon puspa sulit berkembang di iklim saat ini. Pos 3 ini banyak tenda berdiri. Ini salah satu area untuk camp atau bermalam pendaki. Di pos ini pun terdapat sebuah warung yang lumayan viral. Nama pemilik warung yaitu Mbah Kuat. Dari pos 3 ke Sunrise Camp tidak begitu jauh, namun untuk treknya lebih nanjak daripada pos 2 ke pos 3. Trek berupa tanah berpasir yang cukup licin, di beberapa bagian bebatuan besar yang harus terus dipanjat. "30 menit mendaki kami tiba di Sunrise Camp. Pos Sunrise Camp ini menjadi lokasi paling ideal untuk mendirikan tenda. Tempatnya cukup nyaman dan luas, menampung hingga 50-100 tenda. Pos Sunrise Camp ditetapkan sebagai batas akhir camping, artinya tidak dianjurkan untuk camp di area yang lebih atas lagi. Area Sunrise Camp lebih terbuka dibandingkan pos 3 tadi, sehingga view Gunung Sumbing sangat jelas terlihat dari sini. Di Sunrise Camp disediakan shelter emergensi untuk keadaan darurat. Oh ya, jalur Keledung ini tidak ada mata air ya, jadinya harus sedia air yang cukup dari bawah.
Saat weekend, jalur Keludung selalu ramai dan ini pula yang menyebabkan terjadi kemacetan di jalur pendakian selepas sunrise camp menuju pos selanjutnya. Di sini pun saya dan Pak Hadi terpisah dengan Vian dan Febri. Ramainya pendaki dan gelapnya malam membuat kami kesulitan untuk saling menunggu. Dan tanjakan demi tanjakan tetap menemani pendakian dengan jalur berupa tanah gembur bercampur batu kerikil. Dan ketika turun di jalur ini sangat rawan terpeleset, apalagi ketika turun kondisi lelah, berganti-gantian kami terpeleset dan jatuh. Dan di area ini Pak Hadi bilang ketika turun sempat terpeleset yang menyebabkan pergelangan kakinya keseleo dan berakibat berjalan pelan. Di gelapnya malam menjelang subuh, kami melewati hutan Lamtoro. Jika sedang melewati area terbuka, maka terlihat di kejauhan pemandangan lampu kota beserta gunung-gunung yang menghiasinya. Satu jam mendaki, saya dan Pak Hadi tiba di kawasan Watu Tata 1. Jalur semakin terbuka dengan batu-batuan besar sepanjang pendakian. Akhirnya tepat pukul 5 pagi, saya tiba di pos 4 Watu Tata. Watu Tata adalah batu yang seperti dipahat bersusun tinggi yang terbentuk secara alami. Tidak berselang lama, cahaya kuning keemasan muncul dengan sangat indah di ufuk timur, mengalihkan perhatian saya dari tanjakan jalur yang tiada ujung, tanjakan yang bikin banyak pendaki frustasi dan kelelahan. Dan ketika turun, saya bertemu kembali dengan Febri. Dia cerita kalau di kawasan Watu Tata ini kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian. Angin yang bertiup kencang ditambah udara dingin, akhirnya Febri memutuskan turun ke pos 3. Di samping itu, Febri pun berhitung simpan tenaga untuk turun ke base camp dan motoran kembali ke Semarang. Menurut saya ini keputusan tepat, apalagi melihat kondisi jalur dari Watu Tata menuju puncak yang semakin berat dan menjatuhkan mental, di mana puncak kelihatan namun ternyata hanya puncak bayangan, yang ketika sampai masih ada lagi puncak di depannya. Mendaki gunung termasuk salah satu olahraga ekstrim. Kegiatan ini tak bisa dilakukan tanpa persiapan. Salah satunya perlu persiapan logistik makan dan minum. Contoh mudah, banyak pendaki yang membawa makanan hanya mie instan. Padahal mie instan itu dari segi kalori memang tidak ada kalorinya sama sekali. Sedangkan untuk pendaki gunung yang dibutuhkan rata-rata 2.500 sampai 3.000 kalori per hari. Jadi nggak heran saya banyak mendapatkan pendaki yang kelelahan dan tertidur di jalur pendakian. Bahkan ada yang menyerah di jalur pendakian dan kembali turun. Benar kata orang-orang, tujuan dari sebuah pendakian adalah pulang dengan selamat. Jadi jangan asal ikut-ikutan naik gunung karena melihat media sosial, apalagi TikTok gunung 3000-an mdpl, harus benar-benar mengerti karakter jalur pendakiannya. Ikon dari Gunung Sindoro ada di pos 4 ini, yaitu batu besar dengan latar belakang Gunung Sumbing. Jadi kalau mau foto-foto di sini, siap-siap antri ya. Oh iya, sebenarnya tidak hanya batu besar di pos 4 saja spot foto bagus. Di atasnya ada beberapa titik yang mirip dengan latar belakang Gunung Sumbing juga. Dari pos 4 sudah terlihat perbukitan dengan sabana hijau yang mulai menguning karena kemarau. Saya pikir puncak ada di balik bukit itu. Namun ternyata setelah berhasil mendaki bukit tersebut masih ada bukit-bukit lain di belakangnya.
Kabarnya, gunung ini terakhir meletus tahun 1971 dan tidur hingga saat ini. Tidurnya gunung berapi biasanya mengumpulkan tenaga. Pantas saja kawahnya masih aktif mengeluarkan bau belerang. Angin cukup kencang dan sunrise menemani usaha saya dan Pak Hadi menuju puncak Sindoro. Sunrise yang sempurna tanpa ada kabut maupun awan, luar biasa indahnya. Tampak di kejauhan deretan Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Prau, dan Gunung Selamet. Satu jam mendaki dari pos 4, saya tiba di pelataran Senduro atau halaman Sindoro, sebuah area sebelum memasuki puncak Gunung Sindoro. Di sini Pak Hadi hampir patah semangat, karena menurutnya puncak nggak sampai-sampai. Namun setelah melihat pendaki-pendaki lainnya yang sampai puncak, akhirnya dengan semangat tinggi, Pak Hadi pun melanjutkan pendakian. Puncak semakin dekat, ditandai dengan bau belerang yang semakin menyengat. Meski seperti sudah dekat, namun trek semakin susah saja. Jalur trek masih berupa kerikil yang sangat riskan untuk dipijak. Harus ekstra hati-hati, takut kepleset, sehingga ritme jalan menjadi semakin pelan. Akhirnya setelah 20 menit mendaki dari pelataran Senduro, saya pun sampai di puncak Gunung Sindoro. Suasana di puncak begitu ramai, tampak wajah-wajah gembira para pendaki yang berhasil berjuang mendaki hingga puncak. Namun ada hal yang membuat saya sedih, yaitu tidak bertemu dengan Vian dan Febri. Apakah mereka lanjut menuju puncak atau ada hal lain yang memaksa mereka berhenti? Sepanjang perjalanan turun, saya dan Pak Hadi mencari-cari di antara puluhan bahkan ratusan pendaki yang masih berjuang mendaki. Yang saya ingat, Vian ingin mendaki Tektok Gunung 3000 dan ini pendakian pertamanya. Dan alhamdulillah, di atas bis yang membawa saya kembali ke Jakarta, Vian memberi kabar kalau berhasil dan sampai puncak dan sudah berada di base camp kembali. Demikian pendakian Tektok Gunung Sindoro. Sampai ketemu lagi di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya.